warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Dina Haniatun Nikmah. Saya mahasiswa PPL dari STKIP Majenang. Dan saya mendapatkan amanah dari Ibu Guru Dina Iklima untuk mengampu sementara di mata pelajaran ekonomi kelas 12. Saya harap kedepannya kita bisa saling bekerja sama untuk melaksanakan pembelajaran secara maksimal. Dan pada kesempatan yang pertama ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa. Nah, kita langsung saja ke pembahasan apa sih siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ada akuntansi perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan jasa itu memiliki fungsi. Yang pertama itu ialah mencatat transaksi-transaksi di perusahaan jasa. Oke, untuk pembahasan yang pertama, saya akan mencoba membahas materi yang memiliki judul Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa. Saya telah berusaha semaksimal mungkin untuk merangkum materi akuntansi perusahaan jasa supaya saya harap bisa membantu kalian dalam memahami apa sih akuntansi perusahaan jasa itu. Nah, kita langsung kepada pembahasan dari akuntansi perusahaan jasa. Akuntansi perusahaan jasa memiliki fungsi untuk mencatat transaksi-transaksi yang ada di perusahaan jasa. Ya, jadi semua transaksi yang ada di perusahaan jasa akan dicatat di akuntansi perusahaan jasa. Nah, di akuntansi perusahaan jasa itu memiliki tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dan ini adalah gambaran secara singkat atau secara umum tentang transaksi atau siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini ada beberapa step atau tahapannya. Yang pertama itu ada transaksi. Ketika ada transaksi, kemudian akan ditulis dalam jurnal umum. Nah, setelah diolah dalam jurnal umum ini, kemudian jurnal umum ini akan diubah menjadi atau diposting ke dalam buku besar. Nah, setelah buku besar kemudian akan diposting lagi ke neraca saldo. Setelah neraca saldo ini, kemudian jika ada transaksi yang harus disesuaikan akan diposting di jurnal penyesuaian. Setelah itu, setelah jurnal penyesuaian, kemudian di worksheet atau kertas kerja. Nah, itu gambaran secara singkat dari akuntansi perusahaan jasa. Nah, kita langsung kepada tahapan yang pertama dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama ini ada jurnal umum. Ketika ada transaksi, yang pertama harus dibuat adalah jurnal umum. Nah, jurnal umum ini memiliki fungsi yaitu untuk mencatat transaksi perusahaan jasa yang bersifat umum. Nah,
fungsinya jurnal umum untuk mencatat transaksi perusahaan jasa yang bersifat umum juga. Kemudian di jurnal umum ini terdapat mekanisme debit dan kredit. Nah, debit biasanya berada di sebelah kiri pada satuan akun. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana contoh dari format jurnal umum. Oke. Kemudian di debit juga akan mencatat transaksi yang akan menambah rekening atau pemasukan. Jadi yang dicatat di debit itu yang menambah rekening atau pemasukan. Kemudian kredit. Apa sih yang dimaksud dengan kredit? Kredit ini terletak biasanya di sebelah kanan. Kalau debit itu sebelah kiri, kredit itu di sebelah kanan pada suatu akun. Kemudian kredit itu biasanya yang dicatat di kredit itu adalah transaksi yang akan mengurangi rekening atau pengeluaran. Nah, kemudian ini ada panduan nama akun dan pengukurannya. Nah, contoh nih, kas. Jika kas bertambah, ini plus artinya tambah ya. Jika kas bertambah, maka kas akan di debit. Jika kas berkurang, maka kas akan di kredit. Begitu juga dengan piutang. Piutang jika bertambah akan di debit. Jika berkurang di kredit. Kemudian ada utang. Utang jika bertambah akan di kredit. Kenapa berbeda? Karena utang sama dengan, kalau kan ada yang namanya aktiva. Aktiva yang artinya harta. Pasiva, utang plus modal. Utang plus modal. Nah, di sini kalau jika aktiva bertambah, maka pengukurannya akan di debit. Jika pasiva bertambah, maka pengukurannya akan di kredit. Begitu pula dengan utang. Utang termasuk dalam pasiva. Jadi, jika utang bertambah, maka akan di kredit. Nah, dari kolom ini bisa dengan mudah dipahami ya. Jadi saya harap kalian juga bisa paham akan hal ini, karena ini adalah hal dasar yang akan membantu kalian dalam menyelesaikan jurnal umum. Nah, di sini nih. Nah, ini adalah catatannya. Aktiva atau harta. Nah, harta ini ada beberapa yang termasuk dalam golongan harta ya. Nah, di sini yang termasuk dalam golongan harta yang pertama itu kas, kemudian perlengkapan, terus peralatan, terus tanah, kemudian piutang, bangunan, dan masih banyak lagi. Kemudian catatannya, jika aktiva bertambah, maka akan di sisi debit atau di kolom debit. Nah, kemudian jika aktiva berkurang, maka akan di sisi atau di kolom kredit. Jadi, saya tekankan sekali lagi, jika aktiva bertambah, maka akan di debit.
kemudian jika aktiva berkurang akan dikredit. Ini hal yang sangat mendasar yang harus kalian pahami, karena jika kalian bingung dalam menentukan ini di debit atau di kredit, maka kalian akan kesulitan dalam menyusun jurnal umum perusahaan jasa. Kemudian pasiva. Pasiva ialah utang plus modal. Nah, catatannya, jika pasiva bertambah, maka akan di sisi kredit. Kemudian jika pasiva berkurang, akan di sisi debit. Jadi, pasiva itu kebalikan dari aktiva. Jika aktiva bertambah di sisi debit, kalau pasiva bertambah, maka akan di sisi kredit. Jadi, pasiva itu kebalikan dari aktiva. Nah, kemudian ini ada contoh transaksi. Ani membeli jadi Ani di sini memiliki toko, ibaratnya Ani membeli peralatan, berarti Ani memiliki salon. Nah, Ani ini membeli peralatan salon sebesar 400.000 secara tunai. Nah, berarti ditulis dalam jurnalnya itu gimana? Nah, kita harus analisis dulu. Nah, akun yang ada di transaksi ini itu apa aja? Nah, di sini kan ada kata-kata peralatan, terus tunai. Berarti akun yang termasuk dalam transaksi ini yang pertama itu ada akun peralatan. Kemudian di sini ada kata-kata tunai, berarti berhubungan dengan kas atau uang. Nah, kemudian di sini kan membeli peralatan, berarti kan peralatannya bertambah. Nah, peralatan ini kan tadi termasuk dalam aktiva. Jadi, peralatan itu plus atau bertambah. Nah, ini kan tadi ada kata-kata aktiva bertambah maka akan di sisi debit. Berarti nanti kalau kita susun dalam jurnal umum, peralatan ini akan di kolom debit. Kemudian secara tunai berarti kan kasnya berkurang. Jadi otomatis kas ini akan di kolom kredit. Begitu cara singkatnya, seperti itu. Bisa dipahami kan ya? Kemudian ini ada contoh dari format jurnal umum. Nah, dalam contoh format jurnal umum ini, yang pertama itu yang di atas garis ya. Pertama tulisan jurnal umum, kemudian perusahaannya, terus di bawah perusahaan ada periode yang akan kita hitung. Nah, dalam kolom jurnal umum ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Yang pertama, kolom pertama ini adalah kolom tanggal. Kemudian di sini nama akun atau keterangan, kemudian referensi. Kemudian setelah referensi itu ada kolom debit dan kredit. Kolom tanggal ini untuk menulis tanggal transaksi tentunya. Kemudian di sini untuk menulis nama-nama akun dari transaksi tadi yang telah kita analisis. Kemudian referensi itu biasanya kayak kode, tulisan kode akun. Terus debit dan kredit itu setelah kita analisis itu termasuk dalam apa, transaksi itu masuk akunnya apa aja gitu. Nah, kita langsung saja ke contoh bagaimana kita mengisi format jurnal umum ini. Kita pakai contoh transaksi yang tadi aja. Ani membeli
barang atau membeli peralatan salon sebesar 400.000 secara tunai. Tanggalnya kita ngarang aja tanggal 1 Ani membeli peralatan salon secara tunai sebesar 400.000. Berarti akunnya kan tadi peralatannya bertambah, berarti di debit. Kemudian kasnya berkurang, berarti di kredit. Itu gimana nulisnya? Jadi begini, peralatan. Nah, peralatan, kemudian kan di debit, berarti kan di sini 400.000. Nah, begitu. Kemudian kasnya di kredit, nulisnya gimana, Mak? Kalau yang di kredit itu nulisnya agak menjorok. Kas. Peralatan pada kas. Kasnya di mana? Di kredit. Nah, jadi contoh nulisnya seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan, bisa japri kepada saya, karena kita susah ya untuk ketemunya, jadi kalian bisa japri aja sama saya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.